Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sudah lama bergumul untuk mengkhotbahkan 1 Korintus, karena begitu saya sering membaca surat ini, saya merasa belum waktunya buat saudara, karena banyak sekali Paulus menegur jemaat Korintus karena perpecahan yang ada di dalam mereka. Tapi ketika saya membaca lebih jauh lagi, ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa pelajari dari surat 1 Korintus ini. Saya rasa belum pernah saya membuat seri 1 Korintus ya. Tapi kita coba nanti kita akan buat, karena nanti kita akan bertemu lagi dengan surat kita sudah pernah baca surat ke 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke 10. Dan kali ini kita coba akan melihat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke 31. Nah, ayat-ayat ini memang bicara mengenai hikmat Allah dan hikmat manusia. Nanti diteruskan dalam pasal 2, Paulus kembali berbicara mengenai hikmat Allah dan hikmat manusia. Mari kita baca ayat-ayat ini bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang bercetak ayat genap, saudara membaca ayat ganjil. Saudara membaca ayat ganjil sampai pas ayat yang ke-31. Sudah? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan menyaksikan iman orang-orang beriman dan kenyataannya orang-orang bijak akan berhikmat. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan oleh orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah bisa diberikan kepada manusia, dan yang lemah dari Allah Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak dipandang, tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. supaya jangan ada seorang manusia bodoh membanggakan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang berpegang hendaklah ia bekerja di dalam Tuhan. Saudara, ayat-ayat ini ditulis oleh Paulus untuk menekankan satu hal. Dan ketika dia mendengar berita bahwa jemaat di Korintus terpecah-pecah, dia merasa ingin memberitahukan kepada jemaat Korintus mengenai hikmat Allah. Karena mereka berpikir tentang ada orang tokoh-tokoh yang bagus di Korintus, yang menurut mereka bagus. Jadi mereka terpecah. Mereka mengatakan Paulus bagus. Kenapa Paulus bagus? Paulus kuat di pengajaran, karena mereka senang sekali belajar firman Tuhan dari Paulus. Kemudian ada yang mengatakan Paulus kuat pengajaran, tapi khotbahnya jelek. Siapa khotbah yang bagus? Apolos khotbahnya bagus.
Dan mereka berafiliasi dengan Apolos. Mereka nggak suka Paulus. Paulus ngajar melulu. Kami dapat apa? Kami perlu sesuatu yang relate dengan kehidupan kami. Apolos jago di situ. Khotbahnya bagus, menyentuh. Kemudian kami Kefas. Kalau Kefas datang ke Korintus, dia hebat sekali. Dia penggembalaannya bagus. Jadi mereka berafiliasi dengan hikmat mereka dan mereka bersandar kepada 3 tokoh ini dan mereka mengatakan inilah orang-orang yang berhikmat, yang pandai menurut kami. Nah, berdasarkan perpecahan itu, Rasul Paulus ingin mengajak mereka untuk melihat hikmat Allah dan hikmat manusia. Cara kamu berpikir tentang Paulus, tentang Apolos, tentang Kefas, itu berbeda sekali dengan cara Allah berpikir. Coba kita lihat dari 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Kita lihat ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam, yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kamu tidak bisa memandang orang berdasarkan cara kamu berpikir. Harusnya kamu melihat orang lain berdasarkan cara Allah berpikir. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat slide ini. Ada seorang tokoh bernama Sokrates. Dia tokoh yang luar biasa dan dianggap sebagai filsuf yang luar biasa. Kata hikmat adalah kata Sophia dalam bahasa Yunani. Dari kata Sophia ini muncullah kata filsafat, filsuf. Jadi muncullah kata ini. Jadi dianggap Sokrates ini orang yang paling berhikmat pada waktu itu. Dialah orang yang hebat sekali pada masanya. Muridnya luar biasa. Saudara pasti tahu dengan Plato. Plato adalah murid dari Sokrates. Nah, dalam pembicaraan, jadi Sokrates ini suka kalau mengajar itu diskusi sama murid-muridnya. Plato mengatakan ini salah satu kutipan yang diambil dari Sokrates. Dia mengatakan, as for me, all I know is that I know nothing. Bagi saya, semua yang saya ketahui, saya tidak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Orang yang dibanggakan pada zaman Yunani itu mengatakan, aku tidak tahu apa-apa. Ini, jadi Sokrates berpikir, jadi ini tafsiran Plato. Plato mengatakan, Sokrates berpikir bahwa kita tidak pernah tahu apa yang kita bicarakan. Benar kan? Kita tidak pernah akan tahu apakah itu pasti atau tidak. Dia tidak memiliki keyakinan yang kokoh terhadap apa yang diajarkan kepada orang lain. Jadi Sokrates mengungkapkan bahwa kebijakan hikmat kita itu terbatas. Ada hikmat lain yang dia sebut dengan hikmat ilahi. Dia tidak ngomong hikmat Allah, tapi dia bicara hikmat divine, hikmat ilahi yang tidak terbatas dan saya tidak tahu itu. Ini Sokrates yang ngomong. Ini orang yang berpengaruh pada waktu itu mengatakan demikian. Nah, kita akan kembali ke kita, karena memang banyak sekali orang berpikir dengan cara pikir manusia. Apa saja dipikir dengan cara manusia. Jadi pada waktu Paulus masuk ke kota Athena, dia diusir, lalu dia masuk ke kota Athena karena bahaya. Dia lihat ada orang-orang kumpul. Dan dia ngomong mengenai Injil. Dan dia memberikan pengajaran mengenai Injil. Karena orang-orang di Athena pengen dengar sesuatu yang baru. Kalau ada seorang dianggap sebagai filsuf, mengajarkan sesuatu yang baru, aku mau dengar. Lalu mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi ketika Paulus mengatakan ada kebangkitan dari orang mati, mereka bubar. Kenapa mereka bubar? Karena tidak sesuai dengan hikmat manusia.
Tidak seperti yang dibicarakan oleh manusia, tidak seperti yang dibicarakan, dipikirkan oleh manusia. Dan Paulus memikirkan gitu. Memang hikmat manusia, cara berpikir manusia berbeda dengan cara berpikir Allah. Beda. Nanti kita juga sering begitu kan? Nanti kita lihat, kita sering berpikir begitu. Coba lihat chart berikut ini. Ada hikmat Allah. Ini saya buat berdasarkan apa nats yang kita baca tadi. Sebenarnya dia membandingkan hikmat Allah dan hikmat manusia. Dia mengatakan kalau hikmat Allah itu dipercaya, dipegang oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan salib adalah kekuatan Allah. Itu hikmat Allah. Saudara percaya itu kan? Saudara masuk ke gini dan percaya kepada, saudara percaya kepada salib. Benar kan? Orang Yunani enggak. Orang Yunani, hikmat dunia. Orang tidak percaya salib itu bodoh. Begini saudara, kalau kita ngomong soal orang Yahudi, dia minta bukti. Apa buktinya Yesus Mesias? Pada waktu Yesus masih hidup, Yesus memberikan banyak bukti. Dia membangkitkan Lazarus, dia menyembuhkan orang lumpuh, dia mencelikkan mata orang buta, tapi tetap mereka tidak bisa percaya. Kalau mereka menuntut bukti, sudah dikasih bukti, tetap tidak percaya. Apa yang mereka tuntut? Yesus adalah Raja yang berkuasa atas Israel dan menjadikan seluruh dunia miliknya. Itu mereka percaya Mesias seperti itu. Tapi ketika mereka melihat Yesus disalib, that's not Messiah. He is not Messiah. Dia disalib. Dia lemah. Lihat orang Yunani. Orang Yunani berpikir logis. Ayo kita ngomong-ngomong. Kalau kamu bisa membantah pikiran saya, kamu hebat. Maka baru saya bisa percaya. Dan orang Yunani menuntut hikmat dan akal. Dan Yunani itu punya banyak sekali dewa. Semua dewa mereka perkasa. Kalau berperang, menang. Kalau orang kalah dalam berperang, itu bukan dewa. Tapi ketika Paulus memberitahukan Yesus itu disalib, masa mati? Itu bukan dewa. Itu bukan ilahi. Tidak mungkin itu terjadi. Jadi cara berpikir mereka dengan cara berpikir Allah berbeda. Mereka tidak bisa melihat hal-hal yang jauh. Mereka hanya berpikir tentang bagaimana saya memahami semua yang dijelaskan oleh Paulus. Kuasa manusia terbatas, tidak bisa menyelami apa yang Allah pikirkan. Tapi pikiran-pikiran manusia terbatas, manusia tidak mampu melihat apa yang bisa dipikirkan oleh Allah. Minggu ini, saya suka baca detik.com, kompas.com. Minggu ini ada satu berita yang mengejutkan. Ada seorang mengklaim dia tahu posisi Tuhan di alam semesta. Dia klaim, baca nggak itu? Ada seorang ilmuwan, fisikawan, dia jenius. Dia mengatakan dia tahu posisi Tuhan. Coba lihat slide-nya. Tuhan berada jauh di alam semesta dengan 439.000 kilometer. Bagaimana dia bisa tahu posisi Tuhan? Pergi ke Mars saja nggak pernah. Terbatas pikiran kita. Kita tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Dia tidak mengerti. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya. Kalau kamu menganggap Allah itu bodoh, itu lebih besar daripada kepandaianmu.
Maksud Rasul Paulus demikian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan salib adalah kebodohan, percaya kepada Yesus adalah kebodohan, maka yang mereka anggap bodoh itu jauh lebih besar hikmatnya. Kalau saudara percaya kepada salib, mereka anggap bodoh. Saudara percaya, saudara lebih berhikmat dari mereka. Itu maksud Tuhan. Karena saudara memakai hikmat Allah. Saudara memakai hikmat Allah. Mereka tidak bisa melihat apa yang Allah bisa lihat. Ada yang menghitung nolnya, 21 nolnya. Apa bacaannya itu kalau nolnya 21? Sekstriliun katanya. Coba hitung kalau dengan kecepatan cahaya berapa sampai ke sana. Nah, jadi pikiran kita nggak seperti pikiran Tuhan. Kalau kacamata kita mengatakan sesuatu sudah selesai, tapi tidak menurut Tuhan. Ingat pada waktu Elisa, jadi ceritanya nih orang Israel diserang oleh Aram, lalu orang Aram ini bingung, kok mereka tahu ada mata-mata tempat kita? Lalu mereka mengatakan, tidak ada mata-mata Tuanku. Yang ada adalah Elisa, Nabi Tuhan yang memberitahukan kepada tentara Israel tentang rencana-rencana Tuanku. Lalu dikirimlah puluhan ribu untuk menangkap satu orang. Puluhan ribu tentara Aram ingin menangkap satu orang. Elisa, ngapain? Satu orang bisa menangkap Elisa, bisa kan satu tentara? Tapi mereka kirim puluhan ribu. Nah, ketika mereka kirim puluhan ribu, ingin menangkap Elisa, bujangnya Elisa mengatakan demikian, Tuanku celaka. Itu ada ribuan tentara Aram datang untuk menangkap kita. Oh, tenang saja, kata Elisa. Bujangnya mengatakan kita celaka. Menurut pikiran dia. Tapi Elisa mengatakan, Tuhan tolong buka matanya. Dan ketika matanya terbuka, di balik itu, di bukit itu, ada jutaan tentara Allah menjaga Elisa. Manusia tidak paham tentang cara Tuhan bekerja. Karena harus berpikir, melihat situasi berdasarkan apa yang mata jasmani mereka bisa lihat. Kita nggak bisa melihat ke depan, tidak bisa melihat dari helikopter view rencana Allah. Kita hanya diam di tempat dan kita tidak paham tentang apapun juga. Sampai sini saudara tahu bahwa kalau saudara menggunakan hikmat Allah, saudara orang paling berhikmat dan menyingkirkan rencana pikiran-pikiran kita. Lalu apa pentingnya bagi kita? Apa pentingnya bagi kita? Saya mengajak saudara untuk melihat dua contoh saja. Lihat ayat 25. Apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini nats. Jadi Paulus mengatakan, ada tertulis seperti ini, yang bodoh, orang-orang bodoh akan disingkirkan oleh Allah. Itu dikutip dari Yesaya 29 ayat 14. Allah mengatakan, sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang, kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Dia mengutip Yesaya, kalau kamu bersandar kepada hikmat yang menurut kamu itu bagus tapi berasal dari manusia, aku akan menyingkirkan itu. Dia ambil contoh dari Yesaya pasal 29. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat apa yang terjadi dalam Yesaya pasal 29. Orang-orang Asyur datang ke Yerusalem ingin mengepung Yerusalem, dan Yerusalem sudah terkepung. Bukan apa namanya, bukan Yehuda, Yerusalem.
kota terkepung oleh orang Asyur. Jadi apa yang dipikirkan oleh politikus Yerusalem? Mari kita minta bantuan Mesir. Logis toh? Kalau cara berpikir gitu manusia, logis. Kami tidak bisa mampu menyerang mereka, mengalahkan mereka, karena jumlahnya begitu banyak. Lalu berpikirlah mereka, ayo kita minta tolong Mesir. Minta tolong Mesir. Tuhan marah. Apa aku tidak ada? Lalu kamu pergi ke Mesir. Jadi apa yang terjadi? Sudah datang ke situ, dan malam itu yang terjadi. Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan mengalahkan orang-orang Asyur. Malam itu, malaikat Tuhan turun dan mengalahkan Asyur, membunuh mereka semua. Cara berpikir kita adalah, ketika kita berada dalam sebuah persoalan, kita mengatakan, no other way. Finish. Selesai. Tidak bisa lagi. Selesai. Sudah. Logisnya kita berpikir seperti orang Yunani. Logisnya kita, tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita melihat Allah, Allah menyediakan solusi. Apa yang selesai bagi kita, belum tentu selesai bagi Allah. Mengerti saudara? Jangan gunakan pikiran kita. Harusnya begini, harusnya begitu. Singkirkan itu. Singkirkan itu dan berpikirlah dengan cara Allah berpikir. Saya ingat pertama kali ketika tahun-tahun pertama sebelum memulai tempat ini, kita bertiga, saya, Aswin, dan Pak Alex, sepakat akan membuat semacam small group. Karena ini penting. Lalu pakai metode apa? Saya sudah banyak belajar dari tempat saya bukunya banyak, lalu saya bilang, ini caranya seperti ini. Lalu Pastor Alex dengan SSDR-nya, caranya seperti kita diskusilah, banyak-banyak macam cara. Tidak ada satupun cara itu kita gunakan. Kenapa? Karena kami tidak bersandar kepada apa yang Allah pikirkan. Kenapa kita tidak tanya Roh Kudus? Kenapa kita datang dengan konsep kita masing-masing? Saudara, coba kita berpikir, banyak hal dalam kehidupan kita berpikir bahwa sudah selesai dan tidak bisa diselesaikan dengan cara kita berpikir, tapi tidak menurut Allah. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus melihat dari cara Allah berpikir. Itu penerapan pertama. Saudara bisa terapkan itu dalam kehidupan saudara. Bisnis saudara hancur, muter otaklah kita. Duduklah kita di kamar kita. Lalu di meja kita buat konsep macam-macam. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Satu kali tabut perjanjian dibawa ke negeri asing, dan ketika mereka pulang, tabut itu dikembalikan. Tidak ada satu kota pun yang menerima tabut itu, kecuali satu kota kecil di bagian Israel. Cuma begitu saja mereka menerima tabut Allah, tapi mereka diberkati oleh Tuhan, tidak melakukan apapun, karena mereka menghormati Allah. Bagaimana cara kita diberkati oleh Tuhan? Kita mulai berpikir. Tapi kenapa kita nggak ngomong sama Tuhan? Tuhan, biarkan aku bersandar kepada pengertian-Mu, bukan bersandar kepada pengertianku. Nah, yang kedua, kita ingin belajar. Kita semua tahu Paulus. Jadi ini
ada orang yang di Korintus yang bersandar kepada 3 kelompok ini, Kefas, Apolos, dan Paulus. Paulus doktor teologi. Dia pandai sekali dan dia luar biasa sekali. Tapi Paulus mengatakan, coba lihat ayat yang pasal yang kedua. Dia mengatakan demikian. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, ayat 1. Aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain dari Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi dia bersandar kepada hikmat Allah, bukan kepada kepandaiannya, bukan kepada apa yang dia bisa. Kita tahu dia pandai sekali mengajarkan perjanjian lama, dia bisa berargumen, dia bisa menyampaikan apologetnya tentang siapa itu Yesus, tapi aku nggak pakai itu semua. Aku bisa itu, tapi aku tidak pakai itu semua. Aku datang kepadamu dengan hikmat Allah. Ini bicara mengenai penginjilan. Waktu dia masuk ke Korintus, dia tidak datang dengan kepandaian dia datang dengan hikmat Allah. Dia tidak pakai berbagai macam metode dan yang dipelajari oleh manusia, tapi dia datang dengan hikmat Allah. Kita belajar apa dari sini? Waktu kita menginjili, apa yang dalam pikiran kita? Metode apa yang kita pakai? Kita tidak mau menginjili karena kita pikir kita belum mampu, kita belum dilatih. Sering begitu. Tapi Paulus bilang, bukan itu. Bukan hikmatmu, bukan metodemu, bukan kepandaianmu, bukan kamu sudah dilatih atau belum. Kamu datang saja tanpa dilatih pun, kalau kamu memakai hikmat Allah, kamu bisa memberikan kesaksian. Itu saja, saudara. Dia membalikkan cara kita berpikir. Kadang-kadang aku nggak bisa maju, nanti kalau ditanya bagaimana? Aku nggak bisa jawab. Aku tidak bisa jawab. Maksud Paulus begini. Dia pandai di dalam berargumen, dia pandai mengajar Alkitab, tapi ada Paulus, ada Apolos yang jago berkhotbah, ada Kefas yang jago menggembalakan. Semua punya peran masing-masing. Di tiap-tiap kota, Paulus tidak memenangkan banyak jiwa. Paling 1 kota, 1-2 jiwa, lalu dia tinggalkan. Dan membiarkan orang-orang yang dimenangkan itu untuk mencari jiwa-jiwa baru. Karena menurut dia, mungkin dia tidak punya bakat di situ, walaupun dia rajin memberikan kesaksian. Tapi justru kadang-kadang kita ingin belajar lebih dulu. Paulus lama-lamalah di sini, ajar kami supaya kami bisa memberikan kesaksian kepada orang lain. Paulus bilang, bukan itu intinya. Jangan andalkan pengajaran, andalkan hikmat Tuhan. Justru kadang-kadang mengandalkan kemampuan diri kita sendiri akan membuat kita menjadi penghalang bagi berita Injil. Benar kan? Saya belum bisa kasih kesaksian karena saya belum dilatih, saya belum belajar, saya belum bisa apa-apa. Nah, itu menjadi penghalang. Dengan cara sederhana, saudara bisa memberitakan Injil. Ada seorang misionaris dari Swedia, namanya David Flat. Dia udah belajar banyak di Swedia sebelum belajar pergi ke Kongo untuk dapat memberitakan Injil di Kongo. Dia belajar banyak dengan istrinya. Dia rela pergi ke Kongo, tempat terpencil itu, dan dia mau memberitakan Injil. Dia sudah belajar banyak di Swedia, segala macam metode, dan dibekali dengan luar biasa. Dia pergi ke Kongo. Waktu di Kongo, apa yang terjadi?
Tidak ada satupun yang bertobat kecuali seorang anak kecil. Dan istrinya mati karena penyakit malaria. Dia pulang ke Swedia kecewa sama Tuhan dan merasa dia gagal. Hikmat kita mengatakan kita gagal. Tapi anak kecil yang bertobat itu memenangkan 6.000 orang percaya di Kongo. Ini bukan dongeng. Saudara bisa cari beritanya, saudara bisa Google. Kita merasa kita gagal. Kita merasa kita tidak mampu karena kita sudah menggunakan berbagai macam cara, kita gagal. Tapi belum tentu Tuhan. Belum tentu Tuhan. Jadi, teruslah berupaya memberitakannya, mengandalkan hikmat Tuhan. Kalaupun hasilnya seperti itu, biarkan saja. Tapi terus memberitakan Injil, nanti kita tidak tahu hasilnya nanti 10, 20, 30 tahun lagi TLCC akan menjadi seperti apa. Terus memberitakan Injil, supaya kita nggak merasa bahwa kok seperti ini saja. Tuhan belum selesai dengan kita. Kita tahu bahwa ada banyak tantangan ke depan. Uang yang dibutuhkan untuk penginjilan cukup makin besar. Dan kita merasa kita tidak mampu. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Nggak mungkin. Tahun lalu pendapatan kita begini. Tahun depan, tahun ini, nggak mungkin lebih besar dari itu. Berdasarkan pengalaman. Itu hikmat kita. Kita tidak melihat hikmat Allah, cara Allah bekerja. Kita tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadap gereja kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus setia melayani Tuhan. Sambil menantikan rencana-rencana Dia dan bersandar kepada pengertian Dia. Saya harus mengakui dosa, saudara. Saya menyiapkan firman Tuhan. Kalau minggu depan khotbah, Senin saya sudah baca. Dan saya mikir, ini apa ini? Ini saya mesti sampaikan apa? Selasa, saya masih lihat lagi. Rabu, saya masih lihat lagi. Kamis, saya lihat lagi. Jumat, saya berdoa. Salah nggak? Salah. Kenapa nggak dari Senin berdoa? Kenapa dari Senin sampai Kamis kamu berpikir keras? Berpikir keras. Apa? Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Kenapa nggak tanya Tuhan sejak Senin? Tuhan, saya mau sampaikan apa? Lihat bedanya ya. Lihat bedanya. Jadi kalau saudara melakukan pelayanan, jangan mengandalkan diri sendiri. Sesederhana apapun pelayananmu, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai itu, sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan. Pekerjaan Tuhan akan terus dikembangkan. Bukan tentang saya, David Flatt, bukan tentang dia. Apakah dia akan pulang ke Swedia dan mengatakan kepada misionaris yang mengutusnya, badan misi yang mengutus, lihat saya sudah berhasil, ada 10.000 jiwa. Untuk apa dia ngomong begitu? Supaya dia bangga? Dia pulang dengan merasa gagal. Biarkan saja. Supaya kamu tidak bangga dengan dirimu sendiri. Tapi kamu lihat, rencana Allah tetap rencana Allah. Kongo tetap diselamatkan oleh Tuhan. Paulus mengatakan, aku datang kepadamu bukan dengan hikmat manusia, tapi hikmat Allah. Saya ingin supaya kita semua menyingkirkan apa yang kita tahu dalam pelayanan kita tahun ini. Apa yang menjadi keahlian kita. Singkirkan dan katakan, Tuhan, aku meletakkan ini. Aku tahu bahwa, saya nggak ngomong ilmu pengetahuan itu jelek.
Tapi jangan diandalkan, maksud saya seperti itu. Jangan diandalkan. Tuhan, aku tahu aku bisa ini, tapi aku lebih bersandar kepada Tuhan. Bukan cuma di gereja. Saudara dalam pekerjaan, saudara dalam bisnis, andalkan hikmat Tuhan, bukan pengertianmu sendiri. Mari kita berdoa.